Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Pak Muhyar Bukhari bersama mata kuliah Metodologi Pengembangan Moral dan Agama MI dan SD pada hari Kamis 17 November tahun 2022 pukul 19 sampai pukul 22. Kuliah kita laksanakan bersama mahasiswa PGMI STAI Al-Kifayah Riau kelas B20. Materi yang saya sampaikan ini merupakan materi pengayaan, materi tambahan untuk kawan-kawan semua. Bersyukur kita kepada Allah, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada pertemuan pengayaan kita kali ini, saya ingin mengetengahkan tema yang kita beri judul Strategi Pengembangan Moral dan Nilai-nilai Agama di Sekolah Dasar dan di Madrasah Ibtidaiyah. Kawan-kawan mahasiswa yang saya muliakan, mengawali pertemuan kita ini ada baiknya kita melihat sejenak data dari Badan Pusat Statistik melalui bps.go.id. Data ini data tahun 2021 tetapi masih relevan untuk kita perbincangkan pada saat ini. Publikasi Statistik Kriminal tahun 2021 menyampaikan gambaran secara makro mengenai situasi dan kondisi keamanan terkini serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir. Ketersediaan data ini bermanfaat sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan hukum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Nah, kalau kita lihat dari data ini, data registrasi Polri mencatat bahwa selama periode tahun 2018-2020 jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas di Indonesia cenderung menurun. Jumlah kejahatan crime total pada tahun 2018 sebanyak 294.281 kejadian. 294.281 kejadian. Angka ini menurun menjadi sebanyak 263.324 kejadian pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 menjadi 247.218 kejadian. Indikator tingkat kejahatan crime rate selama periode tahun 2018-2020 juga mengalami penurunan. Pada tahun 2018 adalah sebesar 113 menjadi 103 pada tahun 2019. Dan menurun menjadi 94 pada tahun 2020. Selang waktu terjadinya suatu tindakan kejahatan crime clocks adalah sebesar 1 menit 47 detik pada tahun 2018 dan menjadi sebesar 1 menit 57 detik pada tahun 2019. Selanjutnya, interval crime clock yang semakin panjang menunjukkan intensitas kejadian tindakan kejahatan sebenarnya semakin menurun. Nah, kalau kita lihat lagi tingkat pelaporan ke polisi, police report rate setiap tahun sebenarnya masih relatif rendah. Pada periode 2019-2020, persentase penduduk Indonesia yang mengalami kejadian kejahatan kemudian melaporkannya ke polisi tidak lebih dari 25%.
pada tahun 2020 persentasenya sebesar 23,46%. Sedikit mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019, 22,19%. Selain data kejadian kejahatan yang bersumber data dengan pendekatan individu, kejadian kejahatan dapat dilihat berdasarkan ruang lingkup kewilayahan dengan berbasis desa. Berdasarkan pendataan potensi desa selama periode 2011-2018, jenis kejadian pencurian merupakan kejahatan yang paling banyak terjadi pada desa atau kelurahan di Indonesia. Jumlahnya mencapai lebih dari 36 sampai 45% dari seluruh desa dan kelurahan. Kawan-kawan mahasiswa, kenapa perlu data ini kita ketengahkan? Saya ingin mengajak kita bersama untuk memahami bahwa sesungguhnya di sekeliling kita masih terdapat kejahatan-kejahatan atau tindakan-tindakan kriminal. Bahwa terjadi penurunan, kenaikan dan lain sebagainya itu persoalan lain. Tapi yang jelas tingkat kriminalitas itu masih terjadi di sekeliling kita. Nah, kalau kita telaah lagi kenakalan remaja juga terjadi di sekeliling kita. Kenakalan anak-anak juga terjadi di sekeliling kita. Nah, inilah yang mesti kita waspadai. Kita sebagai guru, bagaimana upaya kita agar pengembangan nilai-nilai moral, nilai-nilai agama dapat diterapkan sejak dini kepada anak murid kita, kepada siswa kita, bahkan mulai dari tingkat taman kanak-kanak, tingkat pendidikan anak usia dini, dimulai dari situ sebenarnya, kemudian sekolah dasar, pendidikan dasar, dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, kita sama-sama menyadari bahwa kalau kita lihat, kita cermati dengan perkembangan yang terjadi di negara kita, mungkin juga terjadi di beberapa negara di kawasan Asia, bahkan mendunia, itu terjadi degradasi moral. Di antaranya menyangkut pada kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Orang sangat gampang untuk berbuat bohong, orang sangat gampang untuk tidak berlaku adil. Nah, karena itu negara kita Indonesia ataupun kita sebagai makhluk manusia yang beradab dan berperadaban membutuhkan kembali nilai moral, membutuhkan kembali nilai-nilai kekuatan moral, kekuatan nilai-nilai agama untuk merekatkan kembali nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, degradasi moral pada zaman sekarang sangat perlu bagi kita untuk berupaya menanamkan nilai-nilai moral sejak dini. Jadi, degradasi moral ini dilawan dengan menanamkan nilai-nilai moral sejak dini. Pendidikan moral yang ada di sekolah harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh, karena untuk membentuk dan membangun generasi-generasi negara Indonesia yang berkualitas mesti melalui pembentukan pendidikan moral. Walaupun sebenarnya membentuk dan mendidik moral itu adalah kewajiban kedua orang tua di rumah, di mana rumah adalah pendidikan pertama dan yang utama, tetapi guru juga memiliki peran yang sangat besar, yang sangat penting, yang sangat terdepan untuk membentuk, mewujudkan moral anak di sekolah. Pembentukan moral pada anak sekolah dasar bergantung pada siapa yang membentuknya, juga pada lingkungan yang berada di sekitarnya yang membentuk moral pribadi karakter anak tersebut. Ketika anak berada pada lingkungan yang sangat baik, maka pribadinya otomatis akan menjadi baik dan tidak terpengaruh dengan pengaruh buruk. Sebaliknya, jika anak berada di lingkungan yang tidak baik, yang tidak sehat, itu akan berdampak mempengaruhi anak akan berperilaku buruk atau menampilkan karakter buruk dengan nilai-nilai moral yang rendah. Nah, singkatnya, seluruh kegiatan internal atau eksternal di sekolah merupakan tanggung jawab sekolah yang diharapkan
bermuatan nilai-nilai moral. Maka dari itu, penanaman nilai moral bermanfaat untuk menerapkan nilai moral yang sudah luntur yang diakibatkan oleh pengaruh buruk, baik pengaruh buruk dari lingkungan secara nyata ataupun pengaruh buruk lingkungan berasal dari media sosial, media melalui internet dan lain sebagainya, yang lingkungan itu tidak hanya berada di luar rumah kita, tetapi lingkungan media sosial ini telah masuk ke dalam kamar-kamar pribadi kita, kamar-kamar pribadi anak kita. Maka perkembangan moral adalah suatu cara berproses secara terus-menerus berkelanjutan pada masa kehidupan anak. Anak sangat menguasai moralitas yang sangat tinggi, juga akan berpengaruh pada penguasaan kecerdasannya. Nah, saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang kecerdasan moral, kecerdasan moral merupakan kemampuan dasar seseorang dalam bertindak sesuai dengan etika yang berlaku, mampu membedakan perbuatan baik dan tidak baik, perbuatan boleh dan tidak boleh, perbuatan pantas dan tidak pantas, sehingga memegang teguh nilai-nilai karakter yang baik dalam dirinya. Kecerdasan moral membuat manusia mampu memahami dan mengendalikan dirinya sendiri dan orang lain. Selain itu, kecerdasan moral juga membuat seseorang memiliki kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan dalam berbagai aspek kehidupannya, serta dia mampu bertindak dan berperilaku kebaikan dalam berhubungan dengan orang lain. Dia memiliki tanggung jawab yang tinggi, sense of belonging yang tinggi, kepedulian yang tinggi, empati yang tinggi, dan sikap menjaga yang tinggi. Teman-teman mahasiswa, siswa sebagai generasi penerus bangsa perlu dididik sejak dini agar di kemudian hari mereka telah terbiasa dan melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika, nilai-nilai agama. Nah, melakukan hal-hal yang baik dalam mengembangkan kecerdasan moral, ada dua aspek utama yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ada 7 kebajikan yang dapat dikembangkan dalam mengembangkan kecerdasan moral. Pertama, empati. 2, nurani. 3, kontrol diri. 4, rasa hormat. 5, kebaikan hati. 6, toleransi. Dan 7, keadilan. Saya ulangi lagi. Empati, nurani, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan hati, toleransi, dan keadilan. Jadi ada 7 kebajikan yang dapat dikembangkan untuk mengembangkan kecerdasan moral. Dalam penerapannya di sekolah, empati ditunjukkan oleh siswa yang memiliki kepedulian, kepekaan, dan pengertian terhadap teman dan guru. Nurani ditunjukkan oleh siswa yang menerapkan cara bertindak yang benar, jujur dalam melaksanakan tugas maupun perintah guru. Kontrol diri berkaitan dengan kemandirian, tanggung jawab, dan mampu memecahkan masalah. Rasa hormat meliputi menghargai dan menghormati teman dan guru, bersikap sopan dan santun. Kebaikan hati ditandai oleh siswa yang menunjukkan kepedulian, kasih sayang, memberi bantuan kepada yang memerlukan. Toleransi yaitu menghargai perbedaan pendapat maupun latar belakang sosial, latar belakang ekonomi, latar belakang budaya, latar belakang tradisi, serta keadilan yang berarti bertindak secara adil dan benar, amanah dalam melaksanakan perintah guru. Kecerdasan moral yang dikembangkan di sekolah dengan sistem berbagai macam cara, bisa melalui boarding school yang berkaitan dengan civic disposition, watak kewarganegaraan sebagai salah satu kompetensi yang dikembangkan dalam pendidikan kewarganegaraan.
Itu yang pertama. Yang kedua, kita ambil dari civic disposition atau watak kewarganegaraan. Dapat dikatakan sebagai watak warga negara meliputi tanggung jawab, disiplin, toleransi, ketaatan, kesetiaan, dan sebagainya dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang menjamin kepentingan umum. Nah, saudara-saudara, pendidikan, pembinaan dan pembiasaan moral yang dilakukan di sekolah dapat dijadikan sebagai sebuah alternatif dalam menghadapi berbagai permasalahan degradasi moral yang terjadi di sekeliling kita, di lingkungan kita, baik secara langsung maupun lingkungan dalam bentuk virtual atau lingkungan yang kita kenal dengan lingkungan media sosial. Nah, siswa yang masih beranjak akan remaja perlu dilatih dan dibiasakan menanamkan nilai-nilai moral agar mereka memiliki kekuatan moral dalam tubuhnya dan memiliki kecerdasan moral yang kuat. Kemudian yang ketiga, pengembangan perasaan moral. Perasaan tentang moral bukan hanya mengendalikan diri, namun juga merasakan apa yang orang lain rasakan, yaitu meliputi kepekaan hati nurani, penghargaan diri, empati, mencintai kebaikan, pengontrolan diri, dan kerendahan hati. Perasaan moral juga memberikan dorongan untuk berkomitmen dalam melaksanakan moral, dalam menunjukkan perilaku moral berdasarkan pada pemikiran dan perasaan moral tersebut meliputi keinginan dan kesadaran moral untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kaitan ini, kalau kita bawa pada kegiatan aplikatif di sekolah, ada beberapa aspek yang dapat menjadi pertimbangan guru-guru di sekolah dalam menerapkan nilai-nilai moral atau mengembangkan internalisasi nilai-nilai religiusitas dan moral pada lingkungan sekolah. Setidak-tidaknya ada 5 aspek yang bisa kita terapkan. Yang pertama, siswa dan guru membiasakan untuk berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing saat memulai dan mengakhiri pembelajaran. Yang kedua, mengucapkan salam saat bertemu dengan guru. Yang ketiga, menerapkan kebiasaan senyum, salam, sapa, sopan, dan santun kepada semua orang. Yang keempat, kegiatan yang dapat dilakukan di sekolah dalam pemeliharaan lingkungan sekolah adalah dengan adanya kegiatan membersihkan sekolah bersama-sama, seperti kegiatan gerakan pungut sampah bersama, Jumat bersih, dan lain-lain sebagainya yang dapat dimodifikasi, yang dapat diinovasi oleh kepala sekolah, guru-guru, dan kawan-kawan di sekolah. Atau bisa juga mengadakan perlombaan kelas paling bersih yang diumumkan di setiap upacara bendera dan diberikan reward kepada murid-murid atau kelas yang bersih tersebut. Nah, kemudian yang kelima, mengajarkan anak untuk berkomitmen menjalankan kewajiban agamanya dan kewajiban dalam dia mentaati aturan dan disiplin sekolah. Nah, saudara-saudara, selanjutnya dimensi-dimensi itu dikembangkan, dijadikan pembiasaan, dijadikan habitual dalam kehidupan sehari anak-anak di sekolah. Dan yang paling penting adalah dalam menerapkan nilai-nilai moral, nilai-nilai religiusitas di sekolah itu membutuhkan keteladanan. Keteladanannya dari siapa? Keteladanan dari kepala sekolah, dari guru, dari penyelenggara sekolah, dari orang tua yang datang ke sekolah. Misalnya
ketika orang tua datang ke sekolah, maka jangan diterapkan kebiasaan-kebiasaan buruk, misalnya merokok sembarangan, membuang sampah sembarangan. Nah, ini menjadikan terjadinya kontradiktif antara nilai-nilai moral yang diterapkan oleh guru dengan praktek yang terjadi pada orang tua atau praktek yang dilaksanakan oleh guru yang kontradiktif dengan apa yang disaksikan oleh murid-murid. Jadi yang paling penting dalam menerapkan nilai-nilai moral, nilai-nilai religiusitas di sekolah adalah bagaimana murid-murid kita di sekolah dapat melihat orang-orang di sekelilingnya, terutama sekali guru, mulai dari penjaga sekolah, security, petugas kantin, orang tua wali murid, siapa saja yang menjadi bagian dari sekolah tersebut bisa memberikan keteladanan, bahkan kalau perlu sebagai sumber keteladanan bagi murid-murid untuk menerapkan nilai-nilai moral dan nilai-nilai religiusitas di sekolah. Baik saudara-saudara, itulah pertemuan kita pada hari ini. Kita memperkenalkan bagaimana strategi pengembangan moral dan nilai-nilai agama di sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Semoga materi pengayaan ini dapat dikembangkan lagi oleh kawan-kawan sehingga bisa diimplementasikan di sekolah masing-masing. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas kebersamaan, perhatian, dan keseriusan kawan-kawan mengikutinya. Untuk tugas dari materi ini, silakan kawan-kawan baca di grup kuliah kita. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih. Salam hormat saya untuk kalian semua. Jaga kesehatan. Dan salam hormat saya juga untuk orang-orang terkasih Anda. Demikian, terima kasih. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.